Iya, kamu miskin, dihina semua orang, tidur di pos ronda, lalu suatu malam ada yang datang dalam mimpi dan berkata, aku bisa bikin kamu kaya, tapi tubuhmu milikku setiap Selasa dan Jumat Kliwon. Roma menerima tawaran itu, dan sejak malam itu, kekayaan memang datang. Tapi bersamaan dengan bau tanah basah, suara kain diseret, dan satu persatu orang yang dia cintai mulai mati. Ini bukan cerita tentang hantu, ini cerita tentang harga yang harus dibayar saat manusia berani membuat perjanjian dengan kegelapan. Hujan turun pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Tetesannya bukan sekadar membasahi tanah, tapi seolah ikut meresap ke dalam dada, membuat siapapun yang terjaga di malam itu merasa sendirian. Di sebuah desa kecil yang jarang disebut orang, berdirilah pos ronda Reyot dengan cat terkelupas dan bau kayu lembab yang tak pernah benar-benar hilang. Paku-paku tua menonjol di beberapa sisi, bangkunya miring, dan atap sengnya selalu berisik setiap kali hujan turun. Disitulah Roma kini tinggal, bukan rumah, bukan tempat layak, hanya sekadar atap agar dia dan keluarganya tidak kehujanan langsung dari langit. Roma masih muda, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Badannya kurus, tulangnya menonjol, bukan karena sakit, tapi karena terlalu sering menahan lapar. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul, dia sudah berangkat mencari kerja. Kadang nguli bangunan, kadang angkat pasir di sungai, kadang hanya membantu bongkar muat di pasar. Apa saja dia ambil, selama ada upah harian. Tangannya kasar, kukunya selalu hitam oleh tanah dan semen, tapi dia tidak pernah mengeluh. Semua itu dia lakukan demi satu alasan yang selalu dia bawa ke manapun dia pergi. Ayahnya, Pak Judin, yang lumpuh sejak kecelakaan, dan adiknya, Sabrina, yang masih sekolah dan punya mimpi sederhana untuk hidup lebih baik. Sabrina sering duduk di sudut pos ronda sambil mengerjakan PR dengan cahaya lampu jalan yang redup. Kadang dia menguap, kadang matanya berkokek-kokak karena dingin. Roma selalu berusaha tersenyum setiap kali melihat adiknya, meski dadanya sesak. Dia tidak ingin Sabrina merasa hidup mereka sudah berakhir selama dia masih bisa berdiri dan bekerja. Dia percaya semuanya bisa diperjuangkan. Padahal dulu mereka punya rumah sederhana dengan halaman kecil dan pohon mangga di depan. Rumah itu milik almarhum ibu kandung Roma. Di sanalah mereka dulu tertawa, makan bersama, dan merasa aman. Tapi semua berubah pelan tapi pasti sejak ayahnya menikah lagi dengan Divni. Awalnya Roma mencoba berpikir positif. Dia yakin setiap orang pantas bahagia. Tapi kenyataan tidak seindah harapannya. Divni bukan cuma dingin, tapi kejam. Kata-katanya tajam seperti pisau, sering dilontarkan tanpa rasa bersalah. Tatapannya selalu memandang Roma dan Sabrina seolah mereka beban. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Setiap bantuan yang Roma lakukan dianggap tidak pernah cukup. Anak kandung Divni, Nanda, tumbuh menjadi pemuda sombong yang meniru sikap ibunya. Mulutnya ringan merendahkan orang lain, terutama Roma. Setiap kali Roma pulang kerja dengan badan kotor dan bau keringat, Nanda selalu punya komentar menyakitkan. Kerja seharian cuma dapat segitu? Pantas aja hidup kamu gak maju, katanya. Suatu sore sambil tertawa kecil, Roma hanya diam. Dia menelan semua hinaan itu, karena dia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Hari pengusiran itu masih terngiang jelas di kepala Roma, seperti luka yang tidak pernah kering. Sore itu langit mendung, dan udara terasa berat. Divni berdiri di depan pintu rumah sambil menyilangkan tangan. Wajahnya tanpa ekspresi. Ini rumah suami saya. Kamu dan adikmu gak punya hak apa-apa di sini, katanya datar, seolah yang dia usir bukan manusia. Roma menandok. Rahangnya mengeras menahan emosi. Sabrina langsung menangis. Suaranya pecah saat memeluk kaki ayahnya yang terbaring di kursi roda. Pak Judin hanya bisa menatap kosong. Matanya merah, tubuhnya gemetar karena tidak berdaya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesempatan bicara. Malam itu, mereka keluar tanpa membawa apapun selain baju di badan dan rasa malu yang menempel di kulit. Sejak saat itu, hinaan datang dari mana-mana. Tetangga mulai berbisik saat Roma lewat. Teman lama pura-pura tidak melihat. Beberapa bahkan sengaja menjauh, takut ikut terseret kemiskinan. Roma mencoba kuat, tapi ada satu kejadian yang menghantamnya lebih keras dari yang lain. Suatu sore,
Saat dia pulang dari kerja dengan kaki pegal, dia melihat mantan kekasihnya berhenti di pinggir jalan dengan mobil mengkilap. Perempuan itu menatap Roma dari balik kaca jendela yang setengah terbuka. Duduk di samping pria berjas mahal. "Miskin ya, tetap miskin," katanya sambil tersenyum sinis. Lalu mobil itu melaju meninggalkan debu. Malam demi malam, Roma tidur di pos ronda. Dia memeluk lututnya, mendengarkan hujan, mencoba menghangatkan diri dengan jaket tipis. Angin malam sering membawa suara aneh dari arah kuburan desa yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kadang seperti suara kain diseret pelan, kadang seperti orang tercekik. Nafasnya berat dan putus-putus. Roma mencoba menutup telinga, tapi rasa putus asa di kepalanya jauh lebih berisik daripada suara apapun di luar sana. Hingga suatu malam, saat tubuhnya terlalu lelah untuk melawan tidur, Roma terlelap di bangku pos ronda. Dalam mimpinya, dia berdiri di sebuah pemakaman tua. Tanahnya basah, nisan-nisan miring, dan kabut tebal menutupi pandangan. Udara terasa dingin dan berat. Dari balik salah satu nisan, muncul sosok terbungkus kain kafan. Ikatannya kotor, wajahnya pucat kebiruan, bibirnya kehitaman, tapi matanya menatap Roma dengan cara yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Penuh hasrat yang tidak wajar, "Aku Maria." Suara itu lirih tapi jelas, seolah berbisik langsung di telinga. "Aku bisa bikin hidupmu berubah, kaya, dihormati. Semua yang pernah merendahkanmu bakal menyesal." Roma ingin lari, tapi kakinya seperti ditanam ke tanah. Tubuhnya gemetar. "Apa syaratnya?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tidak keluar. Maria tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri dan tengkuk terasa dingin. "Datang padaku setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon. Layani aku. Jangan pernah ingkar." Roma terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Jantungnya berdegup kencang. Tapi anehnya, di balik rasa takut yang masih menggantung, ada secuil harapan kecil yang menyelinap pelan ke dalam hatinya. Harapan yang kelak akan menyeretnya ke dalam kegelapan. Beberapa hari setelah mimpi itu, keajaiban mulai terjadi dengan cara yang begitu halus sampai Roma sendiri sempat mengira semua hanya kebetulan. Pagi itu, saat dia duduk di pos ronda sambil mengikat tali sepatu yang sudah usang, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh darinya. Kaca jendela diturunkan, dan seorang pria berambut rapi memanggil namanya dengan nada sopan. Roma sempat tertegun, bertanya-tanya dari mana orang itu. Tahu namanya? Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan sebuah perusahaan logistik besar di kota. Tanpa banyak basa-basi, dia menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji yang, menurut Roma, terdengar tidak masuk akal untuk seseorang sepertinya. Roma sempat bertanya siapa yang merekomendasikannya, tapi pria itu hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ada pihak tertentu yang melihat kerja keras Roma dan merasa iba. Jawaban itu seharusnya membuat Roma curiga, tapi rasa lelah dan kebutuhan hidup membuatnya mengangguk tanpa berpikir panjang. Sejak hari itu, hidup Roma berubah seperti di balik telapak tangan. Gaji pertama masuk ke rekeningnya dengan jumlah yang membuat tangannya gemetar saat melihat layar ponsel. Angka-angka itu terasa asing, seolah bukan miliknya, tapi uang itu nyata. Dia bisa membeli makanan layak, membayar obat ayahnya, Don membelikan Sabrina buku, serta seragam baru. Sabrina tersenyum lebar saat pertama kali mengenakan seragam itu. Matanya berbinar seperti anak-anak lain seusianya. Roma menahan napas agar tidak menangis di depan adiknya. Uang tidak berhenti datang. Bonus, insentif, dan proyek tambahan terus mengalir tanpa Roma harus memintanya. Dalam hitungan bulan, dia mampu membeli rumah besar di pinggir kota. Rumah itu bertingkat dengan pagar tinggi dan halaman luas. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, Roma berdiri lama di ruang tamu, membiarkan bau cat baru memenuhi hidungnya. Dia tidak percaya orang seperti dirinya bisa memiliki tempat semacam itu. Pak Judin dipindahkan ke kamar khusus dengan peralatan medis lengkap. Dokter datang rutin, perawat berjaga siang dan malam. Tubuh ayahnya memang masih lumpuh, tapi wajahnya terlihat lebih tenang, lebih hidup. Setiap kali Pak Judin menggenggam tangan Roma, ada rasa bangga dan haru yang tidak terucap. Sabrina pun kembali sekolah tanpa harus menunduk malu. Teman-temannya kini memandangnya dengan kagum, bukan iba. Perlakuan orang-orang di sekitar pun berubah drastis. Tetangga yang dulu berbisik,
kini tersenyum lebar setiap kali Roma lewat. Mereka menyapa dengan ramah, bahkan ada yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Mantan kekasih Roma datang suatu sore, berdiri canggung di depan pagar rumah mewah itu. Tak menangis, mengaku menyesal, mengatakan bahwa dulu dia salah memilih. Roma hanya mendengarkan dengan wajah datar. Di dalam dadanya, ada kepuasan pahit melihat orang yang dulu menghinanya kini merendah. Divni dan Nanda juga berubah. Divni datang membawa buah dan makanan, berbicara dengan nada manis yang terasa asing. Nanda yang dulu suka merendahkan, kini memanggil Roma dengan nada sopan, bahkan sesekali menyebutnya Kang Roma dengan senyum kaku. Roma menerima semua itu tanpa banyak bicara. Dia tahu, sikap mereka bukan karena cinta, tapi karena uang dan kekuasaan yang kini dia miliki. Namun di balik semua kemewahan itu, ada 2 malam dalam seminggu yang selalu membuat Roma gelisah. Setiap Selasa dan Jumat Kliwon parut Nia Turasa melilit sejak sore. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, bahkan saat cuaca panas. Jantungnya berdebar tanpa alasan jelas. Dia tahu, malam itu Maria akan datang. Maria tidak lagi muncul sebagai pocong menyeramkan, seperti dalam mimpi pertama. Kini, dia hadir sebagai perempuan cantik dengan rambut panjang terurai, kulit bersih tanpa celah, dan aroma melati yang menyengat, tapi menenangkan. Saat Maria melangkah masuk ke kamar, lampu selalu meredup dengan sendirinya. Tirai bergerak, meski jendela tertutup rapat. Roma sering terpaku melihatnya, hampir lupa bahwa di balik kecantikan itu ada sesuatu yang busuk dan gelap. Jika Roma menatap mata Maria terlalu lama, bayangan itu selalu muncul. Sekilas kain kafan yang kotor, tanah kubur yang basah, dan lubang gelap yang seolah menganga di balik wajah cantiknya. Setiap kali itu terjadi, Roma cepat-cepat memalingkan pandangan, mencoba menenangkan napasnya sendiri. Roma menepati janjinya tanpa pernah absen. Dia menutup pintu kamar, menutup semua tirai, memastikan tidak ada satupun cahaya dari luar yang masuk. Dia tidak pernah bercerita pada siapapun, bahkan pada Sabrina yang paling dekat dengannya. Setiap selesai, tubuh Roma selalu terasa lemas, seperti habis diperas habis-habisan. Dadanya sesak, kepalanya pusing, dan seringkali dia tertidur dengan keringat dingin membasahi spray. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada tubuh Roma mulai terasa. Dia sering merasa haus meski sudah minum banyak air. Nafasnya kadang berbau tanah meski dia rajin menyikat gigi. Tapi semua itu diabaikan. Setiap kali rasa tidak nyaman muncul, Roma hanya perlu melihat rekeningnya atau rumah mewah yang dia tinggali, dan semua keraguan itu tenggelam oleh rasa puas. Suatu malam, setelah Maria pergi, Roma tiba-tiba mual hebat. Dia berlari ke kamar mandi dan muntah di wastafel. Yang keluar bukan sisa makanan, tapi gumpalan tanah basah bercampur air liur. Bau tanah itu begitu kuat, seperti bau kuburan setelah hujan. Roma gemetar, tangannya bergetar hebat saat memegang pinggir wastafel. Dia membuka keran, mencuci mulut berkali-kali sampai bau itu sedikit menghilang. Saat dia menatap cermin, Roma terdiam. Di lehernya ada bekas lebam hitam seperti bekas cekikan. Bentuknya samar, tapi jelas bukan bekas biasa. Roma menyentuhnya pelan, merasakan nyeri dingin yang menjalar ke dadanya. Sesaat, rasa takut menyeruak, mengingatkannya pada mimpi pertama dan janji yang dia buat. Tapi ketakutan itu cepat dia kubur. Roma menutup kerah bajunya, mematikan lampu kamar mandi, dan kembali ke tempat tidur. Dalam pikirannya, dia terus meyakinkan diri bahwa semua ini sepadan. Kekayaan terlalu nikmat untuk dilepas. Hidup yang dulu penuh hinaan kini berubah jadi pujian. Dia tidak mau kembali ke pos ronda, kedingin dan lapar, hingga malam Selasa Kliwon itu tiba. Sejak sore, Roma sudah merasa tidak enak badan. Dadanya terasa berat, dan kepalanya pusing. Namun kali ini bukan karena Maria. Pak Judin mendadak sesak napas. Wajah ayahnya memerah, tubuhnya panas, dan nafasnya terputus-putus, seperti orang kehabisan udara. Mesin bantu napas berbunyi. Tidak. Barrett, Sabrina panik. Air matanya jatuh tanpa henti. Kang Roma, jangan tinggalin Bapak. Tolong, kata Sabrina dengan suara gemetar sambil memegang tangan kakaknya. Roma berlutut di samping ranjang ayahnya. Tangan Pak Judin dingin dan lemah. Roma merasakan ketakutan yang berbeda. Ketakutan yang jauh lebih nyata daripada semua ancaman gaib yang pernah dia hadapi. Dia menoleh ke jam dinding.
Jarumnya sudah mendekati tengah malam. Waktu yang selalu dia janjikan untuk Maria. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, Roma ragu. Dadanya bergejolak. Di satu sisi, ada ketakutan akan murka Maria. Di sisi lain, ada ayahnya yang terbaring tak berdaya di hadapannya. Sabrina terus menangis, memohon agar Roma tidak pergi. Roma menatap wajah ayahnya lama. Kenangan masa kecil berkelebat di kepalanya. Saat ayahnya menggendongnya pulang dari sawah. Saat ayahnya mengajarinya naik sepeda. Saat ayahnya tersenyum bangga melihat Roma bekerja keras. Semua itu menghantam hatinya bersamaan. Untuk pertama kalinya, Roma memilih tidak datang. Dia ada di samping ayahnya semalaman, memegang tangan Pak Judin, membisikkan doa-doa yang sudah lama tidak dia ucapkan. Sabrina tertidur di kursi dengan mata sembab. Di dalam rumah, lampu-lampu berkedip pelan, tanpa sebab yang jelas. Di luar, angin berputar aneh. Pepohonan bergoyang, meski tidak ada badai. Bau tanah basah masuk lewat celah jendela menolai napke. Setiap sudut rumah, Roma menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Dari halaman belakang, terdengar suara langkah pelan di atas tanah basah. Lalu suara tertawa lirih, panjang, dan dingin. Seperti seseorang yang sangat kecewa tapi menahan amarah. Roma menutup mata, dadanya berdebar kencang. Dia tahu, malam itu, ada sesuatu yang berubah. Dan dia juga tahu, pelanggaran pertama ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Pagi harinya datang tanpa kelegaan. Langit masih kelabu, seolah enggan memberi cahaya pada rumah besar yang biasanya terasa hangat. Roma belum tidur sama sekali. Matanya merah, kepalanya berat, dan dadanya terasa seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Di ranjang, Pak Judin terbaring kaku. Wajahnya pucat, hampir keabu-abuan, sementara bibirnya membiru seperti orang yang terlalu lama kekurangan napas. Mesin medis yang semalaman berbunyi, kini diam. Terlalu diam. Sabrina terbangun oleh keheningan itu. Dia mendekat pelan, menyentuh tangan ayahnya yang dingin, lalu menangis terseduh-seduh. Tangis itu memecah pagi, membuat Roma terhuyung mundur. Dokter datang tak lama kemudian, memeriksa sebentar, lalu menghela napas panjang. Katanya, serangan jantung. Katanya ini bisa terjadi pada siapa saja, apalagi dengan kondisi Pak Judin yang lemah. Kata-kata itu terdengar wajar, tapi Roma tahu kebenarannya jauh lebih gelap. Roma menunduk di sudut kamar, menatap lantai marmer yang dingin di telingganya. Suara tawa lirih semalam masih terngiang jelas. Bau tanah basah seolah belum sepenuhnya hilang dari udara. Dia tahu ini hukuman. Hukuman pertama karena keberaniannya mengingkari janji. Pemakaman berlangsung cepat. Banyak orang datang. Lebih banyak dari yang Roma kira. Mereka menyalami, mengucap belasungkawa, memuji betapa beruntungnya Pak Judin punya anak seperti Roma. Setiap kata itu menusuk. Jika saja mereka tahu harga yang dibayar. Roma berdiri kaku di samping liang lahat. Matanya kosong menatap tanah yang menelan peti ayahnya. Saat tanah terakhir dijatuhkan, hatinya ikut runtuh. Malam itu, rumah terasa asing. Terlalu luas, terlalu sunyi. Sabrina tertidur kelelahan di kamarnya, wajahnya sembab. Roma duduk sendirian di ruang tengah. Lampu dimatikan setengah. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa lebih panjang dari biasanya. Dia tahu, malam ini Maria akan datang. Angin dingin menyusup dari bawah pintu. Bau melati bercampur. Tanah basah memenuhi ruangan. Lampu berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara gesekan kain yang berat, diseret perlahan di lantai. Roma berdiri, lututnya gemetar. Dari sudut ruangan, sosok itu muncul. Maria tidak lagi cantik. Dia muncul sebagai pocong penuh tanah. Kain kafannya robek di beberapa bagian, ikatannya terlepas, memperlihatkan kulit pucat yang retuk-retuk seperti nisan tua. Tanah basah menetes dari tubuhnya, meninggalkan jejak hitam. Di lantai, wajahnya membeku dalam senyum bengkok. Matanya hitam pekat tanpa putih. Kamu ingkar. Suara Maria kasar, berat, seperti datang dari dalam lubang yang dalam. Aku sudah ambil satu. Sekarang giliranmu. Roma jatuh berlutut. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Dia memohon. Suaranya pecah. Tubuhnya gemetar hebat. Dia bilang dia hanya ingin menolong ayahnya. Dia bilang dia akan menepati janji lagi. Dia berjanji apapun.
asal Maria berhenti. Maria tertawa, suaranya menggema memantul di dinding, membuat telinga Roma berdenging. Tidak ada belas kasihan di sana. Tidak ada ampun dari makhluk yang tidak pernah mengenal hidup sebagai manusia seutuhnya. Maria melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Dinginnya menjalar ke tulang Roma. Tangan Maria terulur, dingin dan kasar. Saat menyentuh dada Roma, napas Roma terhenti. Dia merasa sesuatu ditarik keluar dari tubuhnya. Kenangan, harapan dan rasa hangat perlahan menghilang. Dunia berputar. Roma berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam tawa Maria yang semakin keras. Ketika Roma terbangun, pagi sudah menjelang. Dia terbaring di lantai ruang tengah. Tubuhnya lemas seperti tidak punya tulang. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Roma berdiri, tapi kepalanya berputar hebat. Dia muntah tanah basah lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Bau kuburan memenuhi hidungnya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut tebal. Roma jarang bicara. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, lebam. Hitam kini muncul di leher dan lengannya, seperti bekas cengkeraman jari. Sabrina mulai curiga, tapi setiap kali bertanya, Roma hanya tersenyum lemah dan menyuruhnya istirahat. Beberapa malam kemudian, Roma menghilang. Sabrina terbangun dan mendapati kamar kakaknya kosong. Pintu rumah terbuka. Udara dingin menyergap. Sabrina panik, berlari keluar, memanggil-manggil nama Roma. Tidak ada jawaban. Tetangga membantu mencari. Polisi pencarian berlangsung hingga larut malam, menyisir hutan kecil dan sungai di sekitar desa. Jasad Roma ditemukan keesokan harinya di pemakaman lama desa. Pemakaman yang sudah jarang dikunjungi orang, dipenuhi nisan miring dan rumput liar setinggi lutut. Tubuh Roma telungkup di atas sebuah nisan kuno. Bajunya kotor oleh tanah. Tangannya mencengkeram batu nisan itu seolah berusaha bertahan. Matanya terbuka lebar, menatap kosong. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak sempat dilepaskan. Orang-orang yang melihatnya bergidik. Tidak ada luka jelas, tapi tubuh Roma dingin dan kaku, seperti sudah lama kehilangan kehidupan. Polisi mencatatnya sebagai kematian misterius. Beberapa orang berbisik tentang serangan jantung, yang lain tentang kecelakaan. Tidak ada yang berani menyebut kemungkinan lain dengan suara keras. Sabrina mendekat dengan langkah gemetar. Saat matanya menangkap tulisan di batu nisan tempat kakaknya ditemukan, lututnya langsung lemas. Dia jatuh terduduk di tanah basah. Tangisnya pecah tanpa bisa dihentikan. Di batu nisan itu tertulis satu nama. Hurufnya sudah pudar dimakan usia, tapi masih terbaca jelas. Maria. Pemakaman Roma berlangsung sederhana. Tidak semewah hidupnya di bulan-bulan terakhir. Rumah besar itu kini terasa kosong dan dingin. Uang yang tersisa tidak lagi berarti apa-apa bagi Sabrina. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kakaknya, pada tawa yang jarang tapi hangat, pada janji-janji yang kini tak pernah terwujud. Kini, Sabrina sering datang ke pemakaman. Dia duduk di antara dua makam. Makam ayahnya, Pak Judin, dan makam kakaknya, Roma. Dia membawa bunga seadanya, duduk diam, berbicara pelan seolah mereka masih bisa mendengar. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, udara di pemakaman berubah. Bau melati bercampur tanah basah tercium jelas. Angin berembus dingin, meski malam terasa tenang. Sabrina sering mendengar suara kain diseret pelan dari kejauhan. Suara itu datang dan pergi, seolah ada sesuatu yang mondar-mandir di antara nisan. Kadang terdengar tawa lirih, panjang dan dingin. Sabrina menutup mata, memeluk dirinya sendiri, berdoa agar semua ini segera berakhir. Tapi janji yang dibuat Roma belum lunas. Kekayaan yang datang dari kegelapan selalu meminta bayaran. Dan bayaran itu tidak pernah murah. Cerita Roma menjadi bisik-bisik di desa. Sebagian menganggapnya peringatan, sebagian lagi memilih tidak percaya. Tapi setiap kali malam Selasa dan Jumat Kliwon datang, dan bau melati bercampur tanah basah tercium di udara, orang-orang memilih menutup pintu lebih rapat. Karena mereka tahu ada harga yang harus dibayar saat seseorang memilih jalan pintas yang menyalahi kodrat. Jalan yang terlihat manis di awal, tapi pada akhirnya hanya meninggalkan dua makam. Satu, penyesalan, dan kegelapan yang tak pernah benar-benar pergi.